Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun saja, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan yang mesti kita lakukan. Bagi siapa yang menginginkan kehidupan hatinya, keselamatannya, serta memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajarilah kesunahan-kesunahan salat tersebut dan mengamalkannya. Dan bagi seseorang yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah di dalam salatnya, maka ia adalah orang yang menganggap gampang urusan-urusan agama, lalai dan menyia-nyiakan kesunahan tersebut. Di dalam salat ada dua macam sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah di dalam salat yang jika ketinggalan atau lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian ragu, tidak ingat apakah telah melakukan salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah rasa ragu itu dan lanjutkanlah pada hal yang diyakini, dan hendaklah melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika salat tersebut sempurna, maka tambahan 1 rakaat dihitung pahala baginya, dan 2 sujud merupakan kesunahan baginya. Jika ternyata salatnya memang kurang 1, maka tambahan 1 rakaat menyempurnakan salatnya, dan 2 sujud itu untuk melawan kehendak syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan pelaksanaan sujud sahwi. Imam Abdullah bin Buhaimah meriwayatkan, setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujudnya dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Dan bacaan pada sujud sahwi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhana man la yanamu wa la yashhu. Di dalam kitab Inatut Talibin, Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syatok Demyati menjelaskan bahwa sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud sahwi jika melewatkannya. Bahkan menurut Syekh Muhammad Syatok, sunnah itu dinamai sunnah ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian dari rukun salat. Sunnah ab'ad ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sunnah ab'ad qauliyah, yaitu aktivitas salat yang dikerjakan dengan membaca atau mengucapkan, seperti membaca tasyahud awal pada salat yang 3 atau 4 rakaat, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud akhir, serta membaca doa kunut pada salat subuh. Yang kedua adalah sunnah ab'ad fi'liyah, yaitu aktivitas salat yang dikerjakan dengan gerakan atau perbuatan, seperti duduk tasyahud awal pada salat 3 atau 4 rakaat. Dan selanjutnya adalah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah di dalam salat yang jika ketinggalan atau terlupa maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah ab'ad tadi, jika ketinggalan atau lupa, dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud sahwi. Dan sunnah hayat ini pun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sunnah hayat qauliyah, yaitu aktivitas salat yang dikerjakan dengan membaca atau mengucapkan, seperti membaca ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca doa iftitah, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah,
membaca surah Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca takbir intiqal, yaitu takbir ketika perpindahan gerakan di dalam salat, membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku', membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, membaca tasbih 3 kali ketika ruku' dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, membaca doa ketika tasyahud akhir sebelum salam, dan membaca salam kedua disertai menoleh ke kiri. Sunnah hayat yang kedua adalah sunnah hayat fi'liyah, yaitu aktivitas salat yang dikerjakan dengan gerakan atau perbuatan seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap, menundukkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku', dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha ketika duduk di antara 2 sujud. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, sunnah ab'ad dan sunnah hayat adalah istilah yang perlu dalam mazhab Syafi'iyah terkait dalam fikih salat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.